Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diska Pratiwi dengan NIM 555124032 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas Statistika 3D dengan dosen pengampu Bapak Firly Agustiawan Safab, SEMM. Di sini saya akan menguji data yang telah disediakan dengan uji statistika uji Glaser. Nah, apa itu uji Glaser? Uji Glaser adalah uji statistika untuk mengetahui apakah data yang kita uji ini memiliki gejala heteroskedastisitas atau tidak. Nah, kita juga harus tahu apa itu heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah kondisi dalam regresi linear ketika variance error tidak konstan, sehingga nilai error dapat berbeda-beda. Kadang nilainya kecil, kadang besar. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan hasil analisis regresi itu menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, dilakukanlah uji Glaser untuk mengetahui atau mendeteksi adanya heteroskedastisitas atau tidak dalam model regresinya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa langsung masuk aja ke data yang teman-teman punya. Di sini saya telah disediakan data dengan 3 variabel, yaitu yang pertama ada kualitas pelayanan X1, promosi X2, dan kepuasan masyarakat Y. Nah, di sini teman-teman bisa langsung copy aja dari data yang pertama sini ya teman-teman. Data pertama yang dari sini, angka 1 nggak usah kita dari mulai data pertama yang 15 sampai ke yang terakhir. Di sini totalnya itu ada 100. Bisa langsung Ctrl C aja sampai 100 ini. Kita Ctrl C, kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Di sini aplikasi SPSS yang saya punya SPSS versi 25. Lalu teman-teman bisa langsung paste aja atau Ctrl V. Nah, kita Ctrl V-nya di data view ya teman-teman. Setelah itu masuk ke variabel view dan kita ubah. Ini tadi X1, ini X2, ini Y. Nah, setelah itu width-nya kita ubah menjadi 6. Desimalnya kita ubah 0 sampai terakhir. Labelnya kita ubah sesuai judul, sesuai nama variabelnya. Untuk X1 itu kualitas pelayanan, promosi dan kepuasan masyarakat. Kolomnya kita ubah menjadi 6. Measure-nya kita ubah menjadi scale. Nah, jika udah seperti ini, kita balik ke data view. Nah, seperti ini ya teman-teman kalau udah kita ubah. Lalu kita ke analyze, pilih regression, lalu masuk ke linear. Nah, di sini ada 2 kolom yang bakal kita pakai, yaitu dependent dan independent. Untuk dependentnya kita masukkan variabel Y, yaitu kepuasan masyarakat. Kita pencet panah. Lalu untuk X1 dan X2 kita masukkan ke kolom independent. Pencet panah ini. Nah, jika semua variabel sudah dimasukkan, kita untuk yang statistik ini kita nggak usah pakai. Plots juga kita nggak pakai ya teman-teman. Yang kita pakai adalah yang save, lalu centang unstandardized. Unstandardized, continue. Nah, oke. Lalu nanti dari SPSS sendiri akan memproses data yang telah kita ini uji. Untuk langkah yang pertama, kita tunggu aja teman-teman. Nah, setelah seperti ini, keluar hasilnya. Nah, namun belum selesai teman-teman. Di sini kita bisa skip dulu, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu kita pilih transform, tetap di data view ya teman-teman. Transform, lalu pilih compute variable. Nah, di sini kita rename namanya dengan ABS underscore res. Seperti ini. Lalu function groupnya kita pilih all, dan functions and special variables-nya kita pilih yang ABS. Lalu kita masukkan, kita naikkan, pilih yang tanda panah ke atas ini. Nah, sudah, di sini kan ada tanda tanya ya, yang warna biru. Nah, kita masukkan dengan unstandardized tadi yang udah kita uji, yang langkah yang pertama, klik 2 kali. Habis itu oke. Nah, di sini emang tidak ada perubahan yang signifikan banget kayak yang langkah pertama, namun di sini udah bisa ya, udah ada hasilnya termasuknya. Oke, kita skip, kita lanjut lagi. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Ini yang langkah yang pertama tadi kan.
Ini langkah kedua, lalu lanjut lagi kita ke analyze. Lalu kita ke regression dan linear seperti tadi. Lalu untuk yang dependennya, yang awalnya kita masukkan kepuasan masyarakat, ya ini kita keluarkan, kita masukkan hasil tadi yang ABS res. Klik 2 kali, lalu masukkan pencet yang panah. Setelah masuk, sama ini nggak usah kita pakai, plots juga kita nggak pakai. Untuk yang save kita unchecklist ya, kita kosongkan unstandardize-nya, lalu continue. Habis itu oke. Nah, definisi untuk seperti ini, udah ada hasilnya ya. Nah, definisi untuk uji Glaser ini apabila lebih dari 0,05 maka data tersebut tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Jika di bawah 0,05 maka mengalami heteroskedastisitas. Kita bisa lihat di sini teman-teman untuk variabel X1 kualitas pelayanan. Signifikansi atau signifikannya itu 0,166. Dia lebih dari 0,05 kan, maka tidak mengalami heteroskedastisitas. Begitu juga dengan promosi X2. Ini signifikan atau signifikansinya ini dia 0,627, lebih dari 0,05. Maka promosi juga tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Nah, jadi dua variabel dari data yang kita uji ini kesimpulannya adalah untuk kualitas pelayanan dan promosi, kesimpulannya tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita sudah dapat ketemu nih jawabannya, bahwasannya kualitas pelayanan dan promosi ini di atas atau lebih dari 0,05 maka tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Seperti itu. Mungkin sekian untuk penjabaran dari dari cara menguji uji Glaser statistika. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.